Hai semuanya, kehabisan emosi atau yang sering disebut emotional exhaustion adalah kondisi yang melelahkan dan seringkali tidak disadari. Ini bukan sekadar merasa lelah setelah hari yang panjang, melainkan kelelahan yang mengakar, yang merembes ke setiap aspek kehidupan dan membuat kita merasa kosong. Ibarat baterai ponsel yang terus-menerus digunakan tanpa pernah diisi ulang, kapasitas energi emosional kita terkuras habis. Rasanya seperti berjalan di treadmill yang tak pernah berhenti, di mana kita terus berusaha, tetapi tidak pernah benar-benar maju. Gejalanya bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Kita mungkin jadi gampang marah, mudah tersinggung, atau sebaliknya, menjadi sangat apatis dan tidak peduli. Tugas-tugas sederhana yang dulu mudah kita kerjakan sekarang terasa sangat berat. Tidur tidak lagi menyegarkan, dan motivasi untuk melakukan apapun hampir tidak ada. Penyebab kelelahan emosional sangat beragam. Salah satu faktor utama adalah tuntutan pekerjaan yang berlebihan. Di era kerja modern, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seringkali kabur. Email atau pesan dari atasan bisa datang kapan saja, bahkan di malam hari atau akhir pekan. Kita merasa harus selalu on dan siap sedia, menciptakan tekanan yang konstan. Selain pekerjaan, beban emosional juga bisa datang dari hubungan interpersonal. Merawat anggota keluarga yang sakit, menjadi sandaran emosional bagi teman atau pasangan, atau terus-menerus menghadapi konflik bisa sangat menguras energi. Kita menjadi wadah bagi emosi orang lain, tanpa ada kesempatan untuk memproses emosi kita sendiri. Tentu saja, faktor internal juga memegang peran besar. Sifat perfeksionis misalnya bisa menjadi bumerang. Kita terus-menerus menuntut diri sendiri untuk sempurna, takut melakukan kesalahan, dan tidak pernah merasa cukup baik. Pikiran ini menciptakan siklus stres yang tak berujung. Ditambah lagi, kebiasaan menekan emosi juga sangat berbahaya. Daripada mengungkapkan rasa sedih, marah, atau kecewa, kita memilih untuk memendamnya. Emosi yang tidak diproses ini tidak hilang, melainkan menumpuk dan menciptakan tekanan internal yang luar biasa. Akumulasi dari semua faktor ini, tekanan kerja, beban hubungan, ekspektasi diri yang tinggi, dan kebiasaan menekan emosi, menjadi bom waktu yang siap meledak dalam bentuk kelelahan emosional. Maka langkah pertama untuk pulih adalah mengakui bahwa kita sedang mengalami kelelahan emosional. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal dari tubuh dan pikiran kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan perlu segera ditangani. Seringkali, kita cenderung menyangkal atau menganggap enteng perasaan ini. Ini cuma capek biasa, atau besok juga pasti lebih baik, adalah kalimat yang sering kita gunakan untuk membohongi diri sendiri. Padahal, pengakuan adalah fondasi dari semua proses pemulihan. Setelah kita mengakui, kita bisa mulai mengidentifikasi sumber masalahnya. Ambil selembar kertas dan mulailah menulis. Apa yang membuat kita merasa paling terkuras? Apakah itu pekerjaan, hubungan dengan seseorang, atau justru tuntutan yang kita berikan pada diri sendiri? Menulis bisa menjadi terapi yang efektif karena membantu kita melihat masalah dengan lebih jelas dan terstruktur, bukan sekadar gumpalan perasaan yang membingungkan. Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan batas yang sehat atau yang sering disebut boundary. Ini adalah salah satu hal tersulit, tetapi juga yang paling penting. Batas ini bisa berupa hal-hal sederhana, misalnya memutuskan untuk tidak membuka email pekerjaan setelah jam kerja. Atau bisa juga berupa hal yang lebih besar, seperti mengurangi interaksi dengan orang yang selalu memberikan energi negatif. Menetapkan batas bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan merawat diri. Itu adalah cara kita mengatakan kepada orang lain dan kepada diri sendiri bahwa kita punya hak untuk melindungi energi emosional kita. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman. Kita mungkin merasa bersalah atau khawatir mengecewakan orang lain. Namun perlu diingat bahwa kita tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Dengan menjaga energi kita sendiri, kita justru bisa lebih hadir dan memberikan yang terbaik saat berinteraksi dengan orang lain. Pemulihan juga sangat bergantung pada kemampuan kita untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Dalam kondisi kelelahan emosional,
kita seringkali merasa terputus dari siapa kita sebenarnya. Hobi yang dulu kita cintai, kini terasa seperti beban. Musik yang dulu kita nikmati, kini hanya sekadar suara. Untuk memulihkan koneksi ini, mulailah dengan hal-hal kecil. Luangkan waktu setiap hari, bahkan hanya 15-20 menit, untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kita nikmati. Bisa jadi membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, atau sekedar duduk di teras sambil minum kopi. Tujuannya bukan untuk menjadi produktif, melainkan untuk menikmati momen itu sepenuhnya tanpa ada tuntutan atau target. Ini adalah waktu untuk kita bernafas, untuk membiarkan pikiran kita beristirahat, dan untuk kembali merasakan diri kita sendiri. Selain itu, penting juga untuk belajar mengatakan tidak. Ini adalah keterampilan yang sangat krusial dalam pemulihan dari kelelahan emosional. Kita seringkali memiliki kebiasaan untuk selalu mengatakan iya karena takut dicap tidak kooperatif atau tidak peduli. Padahal setiap kali kita mengatakan iya untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, kita sebenarnya sedang mengatakan tidak pada diri sendiri. Belajar menolak permintaan, terutama yang menguras energi, adalah bentuk perlindungan diri. Tidak perlu memberikan alasan yang rumit. Cukup katakan, "Maaf, saat ini saya belum bisa." Dengan begitu, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk memprioritaskan kebutuhan kita sendiri. Kualitas tidur yang baik adalah fondasi penting lainnya dalam pemulihan. Saat kita kelelahan emosional, pola tidur seringkali terganggu. Kita mungkin sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau justru tidur terlalu banyak tetapi tidak merasa segar. Untuk memperbaiki pola tidur, ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Jauhkan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Redupkan lampu, baca buku yang ringan, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Lingkungan tidur juga harus dibuat senyaman mungkin. Ruangan yang gelap, sejuk, dan tenang bisa sangat membantu. Tidur yang berkualitas bukan sekadar waktu istirahat, melainkan waktu di mana tubuh dan pikiran kita benar-benar melakukan perbaikan dan pengisian ulang. Aspek lain yang sering terabaikan adalah nutrisi dan olahraga. Kita tidak bisa mengharapkan energi yang optimal jika tubuh kita tidak diberi bahan bakar yang baik. Makanan cepat saji dan terlalu banyak kafein mungkin terasa membantu di awal, tetapi dalam jangka panjang justru memperburuk kondisi. Pilihlah makanan yang kaya nutrisi seperti buah, sayur, dan protein. Olahraga juga tidak harus selalu pergi ke gym. Cukup dengan berjalan kaki 20-30 menit setiap hari sudah bisa memberikan dampak positif. Olahraga melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, yang dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi tingkat stres. Dengan bergerak, kita juga mengalihkan fokus dari pikiran yang terus berputar, memberikan jeda yang sangat dibutuhkan oleh mental kita. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan. Kita tidak harus menjalani proses pemulihan ini sendirian. Bicarakan perasaan kita dengan orang yang kita percaya, pasangan, teman, atau anggota keluarga. Kadang hanya dengan menceritakan apa yang kita rasakan, sudah bisa meringankan beban. Jika perasaan kelelahan emosional ini sudah sangat mengganggu dan sulit diatasi sendiri, mempertimbangkan untuk berbicara dengan profesional, seperti terapis atau konselor, adalah pilihan yang sangat bijak. Terapis bisa memberikan alat dan strategi yang lebih terstruktur untuk membantu kita mengelola emosi dan menemukan akar masalah yang mungkin kita tidak sadari. Mencari bantuan profesional bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda keberanian dan komitmen untuk menjadi lebih baik. Proses pemulihan dari kelelahan emosional adalah sebuah maraton, bukan sprint. Ada hari-hari di mana kita merasa lebih baik, tetapi ada juga hari-hari di mana kita merasa kembali ke titik awal. Ini adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesabaran pada diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri kita jika kita mengalami kemunduran. Setiap langkah kecil, sekecil apapun, adalah sebuah kemajuan. Pemulihan ini adalah perjalanan untuk kembali menemukan diri kita, untuk belajar mencintai dan menghormati kebutuhan kita sendiri, dan untuk membangun kehidupan yang tidak hanya produktif, tetapi juga penuh makna dan kebahagiaan.